Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Hasongko hadir. Kali ini mempresentasikan materi yang terkait dengan cost accounting ataupun manajemen accounting yang ada di perusahaan. Materinya adalah tentang mengendalikan biaya atau controlling cost. Seperti kita ketahui sekarang, tingkat persaingan begitu tinggi di dunia bisnis, kemudian juga terjadi perlambatan ekonomi nasional dan global yang ditandai dengan penurunan GDP dunia juga ya. Nah, ini mengakibatkan juga permintaan konsumen itu juga mengalami penurunan. Nah, di sini perusahaan harus betul-betul bisa apa ya, melakukan penghematan biaya dalam rangka untuk menghindari terjadinya penurunan keuntungan atau malah terjadinya kerugian. Oke, saya akan share. Nah, materinya itu adalah tentang cost controlling cost ya, controlling cost. Nah, saya adalah pengajar di Departemen Akuntansi FEB UI. Oke. Nah, dapatkan juga buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Dunia, Wasil Abdullah dan saya sendiri Catur Sasongko yang juga berisikan e-learning berupa video pembelajaran, soal-soal kuis yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, ada video soal dan pembahasan, dan juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya atau online tryout. Oke. Nah, ini agendanya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian how to control cost atau mengendalikan biaya, dan terakhir adalah diskusi. Ya, yang terakhir adalah diskusi. Oke, kita mulai. Nah, apa nih kebutuhan konsumen saat ini? Konsumen saat ini very demanding. Nah, dia membutuhkan apa ya? Dia menginginkan lebih cepat. Nah, nih apa nih lebih cepat maksudnya? Peluncuran produk baru yang lebih baik, yang lebih cepat, gitu ya. Kemudian proses produksinya juga lebih cepat karena mereka maunya minta saat ini nggak lama datang gitu kan, dan pengiriman produknya juga cepat dan tepat waktu. So, konsumen menginginkan sekarang perusahaan itu begitu cepat dalam meluncurkan produk baru, proses produksi dan pengiriman permintaannya ke konsumen. Kemudian juga konsumen atau juga pelanggan juga mereka menginginkan hal yang produk-produk atau jasa yang lebih berkualitas. Kualitas mudahnya produk yang ditawarkan ke pelanggan atau ke konsumen itu apa yang ditawarkan memang secara aktual itu memang yang akan didapatkan oleh konsumen. Ya, produknya tidak mudah cepat rusak gitu kan, produknya sesuai dengan yang dijanjikan, lebih berkualitas. Dan terakhir ini yang kadang-kadang juga menyulitkan bagi perusahaan adalah mereka menginginkan produk yang lebih murah atau ya cost-nya reasonable lah, value for money. Nah, di sini perusahaan agar bisa lebih murah dia harus mengurangi biaya produksi. Nah, ingat biaya produksi apa aja? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa ya berarti tenaga kerjanya dan overhead-nya. Kemudian juga pengurangan beban operasi. Apa aja nih? Beban penjualan dan beban administrasi. Nah, salah satunya penggunaan katakanlah misalnya digital itu ya, digital marketing segala macam yang bisa lebih cepat dan mengurangi biaya. Nah, mengendalikan biaya adalah aktivitas yang mengidentifikasi dan mengurangi beban perusahaan untuk meningkatkan laba. Jadi di sini perusahaan harus mengidentifikasi nih aktivitas apa aja yang dapat dikurangkan bebannya dalam upaya untuk meningkatkan laba atau setidaknya perusahaan tidak rugi. Nah, dan ini aktivitas yang untuk mengidentifikasi ini terus dilakukan oleh perusahaan berkelanjutan. Jadi sebenarnya tidak ada semacam batasan bahwa biaya sampai titik tertentu nanti nggak bisa lagi diturunkan ya. Justru perusahaan harus lebih kreatif lagi mencari cara-cara baru yang tidak hanya sebetulnya mengurangi biaya, tapi juga saat yang bersamaan juga meningkatkan pendapatan dan nantinya akan meningkatkan laba. Nah, mengendalikan biaya itu kita meminimalkan biaya, tadi biaya produksi, biaya beban operasi, termasuk biaya keuangan ya, kayak beban bunga dan segala macam. Nah, tapi minimal biaya ini tidak boleh mengurangi kualitas produk atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan. Nah, ini yang paling penting. Jadi,
kita mencoba meminimalkan biaya, tapi nggak boleh nih mengurangi kualitas produk atau jasa dan tidak boleh mengurangi kepuasan pelanggan. Itu yang harus paling penting. Dan meminimalkan biaya juga tidak boleh nanti yang bisa melanggar hukum, melanggar hukum atau membahayakan apa istilahnya eh, kesehatan dari pelanggan. Contohnya misalnya ya udah banyak ya sebetulnya kayak berapa tahun lalu itu banyak balita di Afrika khususnya yang mengalami gagal ginjal karena mengkonsumsi obat sirup batuk yang salah satu kandungannya itu adalah eh, berbahaya bagi orang. Mungkin digunakan itu produk apa bahan baku tersebut bisa mengurangi biaya, tapi akhirnya berdampak buruk terhadap produk yang dihasilkan, berdampak buruk terhadap pelanggan yang membeli barang tersebut, dan akhirnya image perusahaannya itu menjadi sangat buruk di mata para pelanggan, di mata para konsumen. Nah, nggak boleh juga melanggar hukum, ya. Jadi harus cari-cari cara menggunakan biaya yang inovatif, yang kreatif, tapi kualitas produknya justru kalau bisa meningkat. Kepuasan pelanggannya justru juga meningkat. Nah, salah satunya misalnya adalah mungkin perusahaan sekarang ingin mendekatkan diri kepada pelanggannya gitu ya, pelanggannya makanya mereka menggunakan sosial media misalnya kayak Instagram, Twitter gitu ya dalam upaya promosi produknya sekaligus juga mungkin meminta masukan dari pelanggan mereka produk-produk baru apa yang mereka inginkan. Nah, pasang di sosial media kan juga bisa gratis sebetulnya dan bisa langsung tepat sasaran ya. Nah, itu meminimalkan biaya promosi misalnya. Minimalkan biaya produk misalnya, mengurangi bahan baku tapi kualitas tidak berkurang. Nah, itu caranya bagaimana? Harus dicari. Nah, terkait dengan mengendalikan biaya, kita harus tahu yang disebut dengan istilah perilaku biaya atau cost behavior. Nah, ini cost behavior menjelaskan apakah sebuah biaya berubah saat jumlah output yang dihasilkan berubah. Misalnya kalau output atau produk perusahaan meningkat, biayanya meningkat berapa? Kalau output perusahaan itu berkurang, pengurangan biayanya berapa? Nah, itu kita harus memahami cost structure-nya termasuk perilaku biaya dari perusahaan atau cost behavior. Nah, outputnya berubah, ini biaya tidak berubah. Ini adalah contoh dari fixed cost. Output berubah, biaya naik jika output naik, dan biaya turun jika output turun. Ini adalah biaya variabel. Nah, perusahaan harus melihat apa saja komponen biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Nah, jadi nanti ketika ada terjadi penurunan omset atau penjualan, maka biaya apa yang akan berkurang, biaya apa yang tidak akan berkurang, dan bagaimana nanti mengurangi biaya-biaya yang tidak bisa berkurang atau biaya tetap ini. Nah, ini penting bagi perusahaan. Katakanlah perusahaan ini yang kadang-kadang juga sering terjebak, perusahaan melihat, wah permintaannya meningkat. Permintaan meningkat itu apakah akan terus berlanjut atau hanya tren sesaat? Ketika permintaannya meningkat itu hanya tren sesaat dan kemudian perusahaan memutuskan untuk membuat pabrik baru misalnya, itu berarti perusahaan sudah meningkatkan biaya tetap atau fixed cost-nya. Pabrik baru berarti nanti ada beban penyusutan baru, harus ada pegawainya, harus ada keamanannya, harus ada listrik, semua itu biaya tetap. Nah, ketika permintaannya sesaat, meningkat, tapi setelah itu mengalami penurunan lagi, kembali lagi, maka pabriknya akan nganggur. Pabrik tidak beroperasi, biaya tetapnya tidak berkurang. Padahal produk yang dihasilkan juga tidak bertambah, penjualan tidak bertambah. Nah, akhirnya yang terjadi, keuntungan mengalami penurunan. Nah, ini biaya tetap, nilainya secara total tetap atau tidak berubah dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume dalam batas tertentu. Nah, contohnya adalah beban penyusutan peralatan pabrik dan beban sewa bangunan pabrik. Beban gaji karyawan itu juga biaya tetap. Karena kan biasanya gaji karyawan itu dihitungnya per bulan. Jarang yang dihitung berdasarkan produk yang dihasilkan. Kalau gaji karyawan terkait dengan produk yang dihasilkan, maka gaji karyawan akan jadi biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel gajinya ketika produknya turun, ya gajinya juga turun. Nah, itu mungkin bagi perusahaan juga membantu. Tapi kalau gaji biaya tetap, produknya mengalami produksi yang mengalami penurunan karena penurunan permintaan, penjual mengalami penurunan, tapi beban biaya gajinya nggak turun. Nah, itu akan jadi masalah bagi perusahaan. Biaya variabel, biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume
volume produksi ataupun volume penjualan. Ini biaya variabel. Dia meningkat jika ada aktivitas produksi, dia meningkat jika volume produksi naik, volume penjualan naik. Nah, tapi biaya per unitnya tidak berubah. Asumsinya seperti itu ya. Nah, contohnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, beberapa elemen dalam biaya overhead pabrik, dan biaya penjualan. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, kok penjualannya turun, tapi biayanya turunnya tidak seperti besarnya turunnya penjualan ya? Karena tidak semua biaya itu dapat diturunkan jika terjadi penurunan penjualan. Yang bisa diturunkan biasanya hanya biaya variabel, biaya tetapnya perlu waktu dulu untuk diturunkan. Misalnya kalau biaya tetap terkait dengan gaji karyawan, itu perlu waktu dan perlu uang untuk melay-off pegawai gitu ya, dan harus membayar pesangon. Nah, perencanaan lawan pengendalian. Nah, perencanaan melibatkan pembuatan tujuan, penyusunan beragam anggaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian kita melibatkan hasil aktual kita bandingkan dengan perencanaan. Nah, makanya kita harus punya perencanaan, termasuk perusahaan harus merencanakan biayanya, cost planning. Kira-kira dengan tingkat produksi sekian, tingkat penjualan sekian, nanti biaya yang akan dikeluarkan berapa ya? Untuk biaya produksinya, biaya beban operasinya, penjualan maupun administrasi. Nah, di sini controlling nanti membandingkan antara hasil aktual biaya yang terjadi sesungguhnya dengan yang direncanakan. Apakah biaya aktualnya lebih besar daripada yang direncanakan? Sebetulnya tujuannya bukan hanya membandingkan, tapi ingin tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan misalnya biaya aktualnya lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Dicari penyebabnya apa, faktor-faktornya apa, dan kemudian diambil tindakan perbaikan agar di masa depan antara actual dengan yang dianggarkan itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini anggaran, rencana kuantitatif terperinci untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama jangka waktu tertentu. Aktivitasnya namanya adalah budgeting atau penganggaran. Jadi perusahaan punya apa semacam rencana berapa penjualan per unitnya, berapa harga jual per unitnya, kemudian dari jumlah unit yang akan dijual berapa yang harus diproduksi kalau dia manufaktur. Berapa yang harus diproduksi akan menentukan nanti berapa bahan baku yang harus dibeli, berapa tenaga kerja langsung yang harus disiapkan, overhead-nya, listrik, air, kemudian penyusutan apa mesin dan segala macam. Sampai dengan nanti apakah apa perusahaan lebih banyak menerima uang cash atau lebih banyak pengeluaran kasnya gitu. Nah, itu anggaran kas. Nah, manfaatnya bisa menentukan sasaran dan tujuan. Biasanya kalau kita bekerja, kita tahu tujuan kita apa, kita akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, anggaran juga membuat kita berpikir dan merencanakan masa depan. Berapa yang akan kita jual? Terus tren-tren apa yang akan terjadi yang bisa mempengaruhi kegiatan penjualan perusahaan, misalnya perubahan selera konsumen, jumlah apa penduduk dan sebagainya. Kemudian juga alat untuk mengalokasikan sumber daya. Let's say perusahaannya tadinya lebih banyak melakukan penjualan secara fisik, kemudian dia mau juga masuk ke penjualan secara digital gitu ya menggunakan omni channel misalnya penjualan secara e-commerce dan segala macam malah maka kemudian nanti banyak sumber daya yang dialokasikan untuk digital seperti itu. Kemudian ketika buat anggaran nanti menentukan penjualan hambatannya apa kira-kira dan nanti dengan perkiraan hambatan tersebut kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya hambatan tersebut. Kemudian mengkoordinasikan aktivitas tadi berapa yang dijual, menentukan berapa yang diproduksi. Nah, berapa yang dijual itu kan bagian marketing, berapa yang diproduksi itu bagian produksi atau pabrik, berapa jumlah tenaga kerja yang harus disiapkan nanti bagian HRD, berapa bahan baku yang harus dibeli bagian procurement. Nah, itu mengkoordinasikan aktivitas ya. Dan kemudian anggaran digunakan untuk mengkomunikasikan rencana antar bagian, antar pimpinan dengan bawahan dan sebaliknya. Nah, ini anggaran induk ya untuk perusahaan manufaktur ya. Dari mulai anggaran penjualan menentukan berapa yang diproduksi, anggaran produksi menentukan berapa bahan baku yang dibutuhkan, tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, kemudian juga dari anggaran penjualan mungkin berapa apa biaya promosi yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, sampai beban gaji bagian penjualan, komisi nanti akan jadi anggaran beban pokok penjualan dan ada anggaran laporan laba rugi atau laporan laba rugi pro forma berapa kira-kira penjualan beban dan laba yang diperkirakan. Nah, anggaran kas ini nanti menentukan berapa jumlah uang kas masuk, berapa jumlah uang kas yang keluar, kemudian apakah perusahaan surplus atau divisi. Nah, ada konsep yang disebut dengan istilah activity based costing dan activity based management. Activity based costing
menggunakan sejumlah basis alokasi untuk membebankan biaya overhead produksi ke produk. Tapi sebetulnya ini lebih akurat dibandingin dengan sistem tradisional ya. Kalau Anda mau lihat di buku akuntansi BI tadi ada membahas activity based costing. Dengan activity based costing, kita tahu aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau kita melakukan penghematan, sebetulnya lebih ke arah di sini aktivitas. Aktivitas. Kenapa? Perusahaan untuk mencapai tujuannya akan melakukan berbagai aktivitas. Ketika dia ingin menjual produk, maka ada aktivitas apa? Aktivitas produksi. Aktivitas produksi akan mengkonsumsi sumber daya, tenaga apa bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Konsumsi sumber daya akhirnya akan terjadi biaya. Jadi biaya ini sebetulnya kalau kita ingin kontrol, salah satunya kita harus kontrol aktivitas. Contoh misalnya, ini yang saya pernah lakukan ketika saya mengelola lembaga pelatihan. Aktivitasnya pertama, kita download dari apa modul modul pengajaran ya dari pengajarnya. Download modul pengajaran. Nah, kedua, kita print aktivitasnya, di print. Ketiga, sorry, kita edit dulu, kita cek dulu mana yang salah, segala macam. Setelah oke, kita print, jadi masternya, kemudian kita bawa ke fotokopi. Nah, bawa ke fotokopi, terus di sana nanti di fotokopi, gitu ya, di fotokopi, dan yang keenam dibagikan ke peserta. Nah, ini 6 aktivitas untuk menyiapkan modul pelatihan kepada peserta pelatihan. Nah, setiap aktivitas itu perlu sumber daya. Ketika download modul pengajar, berarti kita perlu ada internet, gitu ya, segala macam. Sewa aku internet, terus edit. Ini berarti kita perlu orang, ada sumber daya manusia yang mengerjakan edit, memastikan tidak ada typo error, semuanya sudah sesuai. Ketiga, ngeprint. Ini print berarti bahan bakunya ada toner, nah, ada apa? Kertas gitu ya. Nah, bawa fotokopi berarti transportasi, bensin, nah, segala macam ya, fotokopi, bayar berapa dan dibagikan ke peserta. Nah, setiap aktivitas ini memerlukan konsumsi sumber daya dan ada biayanya. Pertanyaannya misalnya adalah nanti kita masuk nih ke activity based management. Kita membandingkan aktivitas mana yang perlu, yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Kenapa diedit pertanyaannya? Nah, ini jawabannya biasanya adalah modul dari pengajar mungkin masih ada typo error, masih ada yang belum pas dan segala macam. Pastikan komunikasikan ke pengajar, dia nggak boleh ada typo error. Mereka edit sendiri, nggak boleh ada typo error segala macam. Jadi kalau ini dikurangi, nggak perlu ada orang untuk ngedit, nggak perlu kita bayar. Nah, print juga misalnya, kenapa harus di print gitu kan? Kenapa nggak langsung dari modul pengajar ke fotokopi nih? Tadi fotokopi tinggal dapat dari kita WA aja, misalnya berapa yang harus difotokopi dan segala macam. Nah, nanti berarti nggak perlu transportasi juga nggak perlu fotokopi. Di fotokopi, kemudian nanti datang ke apa ke tempat saya terus dibagikan ke peserta ketika pelatihannya dimulai. Jadi Anda bisa bayangkan di sini ada 3 aktivitas yang di apa kurangi, 3 aktivitas dikurangi, berarti 3 sumber daya yang uh, sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut juga berkurang. Akhirnya biayanya pun berkurang, tapi tidak merubah hasil gitu ya, kualitasnya tetap lebih baik. Nah, IBM fokus pada aktivitas yang meningkatkan nilai pelanggan melalui penyediaan nilai tersebut. Gampangnya, perusahaan itu idealnya hanya melakukan value added activities. Nah, aktivitas yang menambah nilai. Non value added activities ya, yang tadi seperti apa tuh, edit, print, bawa ke fotokopi, that's non value added activities. Itu dihilangkan, bisa menghemat biaya. Nah, jadi ABM di sini, setelah ABC kita tahu apa saja aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, ABM menentukan mana yang value added, mana yang non value added, gitu ya. Nah, kalau ABC itu memberikan data ke ABM terkait aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, di sini berarti proses dimensionnya ini menentukan apakah sebuah aktivitas emang itu diperlukan. Kalau dia nggak bisa, maka aktivitas yang lain nggak bisa dijalankan. Katakan aktivitas produksi di perusahaan manufaktur itu aktivitas value added. Kalau nggak ada aktivitas produksi,
maka nggak bisa nanti dijual, ada aktivitas penjualan, misalnya seperti itu. Ya, nah, jadi di sini aktivitasnya itu dikurangi hanya yang value added saja agar hemat. Nah, cost dimensionnya dari value added activity tadi itu bagaimana kita bisa mengurangi biayanya. Tapi ingat tadi kualitas produk, kepuasan pelanggan tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi aktivitasnya dikurangi, aktivitas yang ada pun dia hemat dalam menggunakan sumber daya. Pengurangan aktivitas. Ada penghilangan aktivitas, nggak perlu diedit tadi contoh, misalnya nggak perlu di print, pemilihan aktivitasnya tadi hanya eh, pengerjaan modul oleh oleh pengajarnya, kemudian nanti difotokopi dan pembagian modul. Pengurangan aktivitas ya dikurangi tadi dan atau aktivitas berbagi aktivitas share service di sini misalnya di perusahaan. Jadi satu aktivitas ya bisa dilakukan untuk berbagai produk. Katakan di tempat saya sekarang saya penerbitan buku perguruan tinggi, kita ada jual buku fisik dan juga jual e-book gitu ya. Nah, ketika jual buku fisik itu sudah bukunya sudah diedit, sudah di setting, di layout segala macam. Nah, itu kemudian kita jual buku fisik. Ketika dia untuk e-book, ya itu edit settingnya untuk e-book nggak dibuat lagi, sudah dilakukan sama ketika melakukan untuk mencetak buku fisik. Jadi kegiatan editing dan kegiatan setting atau pembuatan layout tadi itu hanya satu kali, tapi untuk lebih dari satu produk. Nah, sales activity, sales service. Nah, itu bisa mengurangi biaya sekaligus juga meningkatkan penjualan. Oke, dengan demikian berakhir sudah terkait dengan cost control. Memang dimensinya sangat banyak sebetulnya. Ini hanya yang umum saya saja yang saya berikan. Jika Anda ingin menghubungi saya, silakan kirimkan email cs.sasongko@gmail.com. Terima kasih. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan controlling cost. Semoga bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf jika ada bagi kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.